Kawasan Banten Lama di Kabupaten Serang banyak meninggalkan bangunan yang memiliki nilai sejarah tinggi. Salah satu bangunan yang masih tersisa adalah Keraton Kaibon yang terletak di Kampung Kroya, Kelurahan Kasunyatan, Kecamatan Kasemen. Dibangun pada tahun 1815, keraton ini menjadi keraton kedua di Banten. Berbeda dengan Keraton Sorsoan sebagai pusat pemerintahan, Keraton Kaibon dibangun sebagai tempat tinggal Ratu Aisyah. Hal ini dikarenakan Sultan Saifuddin sebagai Sultan Banten ke-21 pada saat itu baru berumur 5 tahun. Nama Kaibon sendiri diambil dari kata keibuan. Di bagian depan keraton dibatasi dengan gerbang yang memiliki 5 pintu. Pada satu gerbang terdapat pintu Paduraksa yang menghubungkan bagian depan dengan ruang utama. Ruang utama keraton ini tidak lain adalah kamar dari Ratu Aisyah itu sendiri. Keraton yang berdiri di tanah seluas mencapai 4 hektar ini dibangun dengan menggunakan batu bata yang terbuat dari pasir dan kapur. Keraton Kaibon dibangun menghadap barat dengan kanal di bagian depannya. Kanal ini berfungsi sebagai media transportasi untuk menuju ke Keraton Sorsoan yang berada sekitar 1 km ke arah utara dari keraton ini. Sebagaimana fungsinya sebagai tempat tinggal Ibunda Ratu Aisyah, Keraton Kaibon ini tidak identik dengan kedahsyatan atau kekuatan sebuah benteng kesultanan, tapi lebih mengarah pada keindahan artistik dan kenyamanan lingkungan keraton. Tahun 1832, Keraton Kaibon dihancurkan oleh pihak Belanda yang dipimpin oleh Gubernur VOC saat itu, yaitu Jenderal Daendels. Penyerangan dilakukan karena Sultan Saifuddin menolak dengan keras permintaan Jenderal Daendels untuk meneruskan pembangunan jalan raya Anyer sampai ke Panarukan. Bahkan utusan jenderal yang bernama Dufoy dipenggal kepalanya dan dikembalikan kepada Jenderal Daendels. Marah besar, Jenderal VOC ini menghancurkan Keraton Kaibon hingga meninggalkan puing-puing yang tersisa saat ini. Saat ini beberapa reruntuhan di keraton masih terlihat pondasi dan juga pilar-pilar yang masih utuh. Dan memang, walaupun hanya berupa reruntuhan dan pondasi-pondasi bangunan, hal itu tidak membuat pengunjung berhenti mengunjungi cagar budaya di Provinsi Banten ini. Selain ingin melihat kejayaan Banten tempo dulu, keraton ini juga sering dijadikan pengunjung dan pasangan muda untuk mengabadikan diri dengan latar belakang keraton yang memang klasik dan sangat artistik.